Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Pemdes, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta, baik yang offline maupun online. Perkenalan kami dari PT LAPI ITB selaku pengembang platform Learning Management System (LMS) untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, tujuan dari pengembangan LMS platform ini adalah terbangun satu sistem ya yang dapat menjadi sarana untuk interaksi ya, proses pembelajaran yang dilaksanakan secara fleksibel ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kapan saja dan di mana saja. Nah, ini LMS platform ini ibarat rumahnya gitu ya, sebagai rumahnya, kemudian konten ini sebagai isinya gitu ya. Artinya ini dua hal yang harus sama-sama, tidak bisa hanya LMS platformnya dan juga tidak bisa hanya kontennya. Jadi memang harus bersama-sama seperti yang disampaikan Pak Agung tadi ya. Kita harus apa proses dari development-nya ini harus berbarengan, ya, harus terkoordinasi. Nah, mungkin secara singkat saya langsung ke fungsi ya sesuai yang ada di Tor ya, bahwa fungsi LMS yang platform yang kita bangun ini itu ada beberapa ya. Baik, ya nanti aplikasinya itu ada dua, yang bisa web based sama aplikasi yang mobile. Mobilenya itu bisa pakai Android maupun pakai iOS. Jadi ada dua, karena memang dominan walaupun Android, tapi tidak menutup kemungkinan itu menggunakan iOS. Nah, mungkin nanti di sini kita butuh satu masukan ya terkait device ya. Device-device yang ada di perangkatnya. Mungkin kalau kita di kota mungkin berasumsi bahwa Android-nya ini versi yang sudah canggih ini, sudah 10, 11. Belum tentu, karena untuk daerah-daerah yang katakanlah di apa perbatasan atau daerah yang di pinggiran mungkin belum tentu perangkat desanya mempunyai device-device yang support untuk Android bisa versi 10 dan sebagainya. Nah, ini yang perlu nanti masukan terkait perangkat. Nah, dari fitur-fitur ini apa namanya? Pertama ada pendaftaran. Ya, ini sangat penting ini pendaftaran. Pendaftaran ini adalah untuk memastikan ya bahwa karena nanti ada dua ya, pendaftaran itu ada peserta yang akan dilatih untuk berserikat, yaitu perangkat desa dan sebagainya. Ada yang untuk umum. Nah, nanti di sini kita tentu butuh banyak diskusi terkait masalah kelengkapan data. Yang kedua ada terkait bisnis prosesnya. Ya, datanya itu misalkan terkait jabatan ya, terkait pendidikan dan sebagainya perlu kita clearkan. Kemudian terkait bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya misalkan proses kalau umum mungkin nggak butuh approval, tapi kalau misalkan perangkat desa perlu kita ada suatu proses kepastian untuk memastikan bahwa yang melakukan pendaftaran itu memang orang yang berhak untuk mendapatkan pelatihan yang bersertifikat. Nah, ini tentu kita banyak nanti berinteraksi dan kami kemarin juga sempat diskusi panjang lebar berjam-jam hanya untuk diskusi masalah pendaftaran misalnya seperti itu. Nah, profil ini ada profilnya yang nanti bisa diedit oleh peserta. Kemudian personalisasi dan manajemen konfigurasi. Nah, ini sifatnya lebih ke personal, artinya bahwa LMS ini akan menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing peserta. Jadi kesesuaian lah, jadi lebih ke personal. Kemudian akses ini juga nanti perlu diatur sesuai dengan privilege dari masing-masing user ya. Artinya admin nanti juga berlevel. Admin ada level provinsi, pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Tentu hak aksesnya maupun penggunaannya itu tentu harus kita definisikan supaya nanti secara tata kelola itu juga tidak tumpang tindih ya. Ya, ini tentu kami akan banyak berdiskusi dengan eh, tim NMC ya Pak, terkait ini kaitannya dengan tata kelola ini terlihat akses. Kemudian manajemen konten. Nah, konten-konten ini juga nanti kita akan menjadikan semacam
kayak bank konten gitu Pak. Nah, konten-konten ini juga perlu ada tata kelolanya seperti proses kurasi dan sebagainya. Nah, ini tentu kita akan diskusi juga terkait tata kelolanya. Kedua, mungkin dengan teman konten juga terkait format dan sebagainya ya. Eh, Pak Prof, nanti kita perlu diskusi lebih intens terkait konten dan sebagainya. Kemudian manajemen pembelajaran. Nah, pembelajaran proses pengelolaan pembelajarannya ini, cara membuat kelasnya, terus cara menginvite ya, mengundang peserta, kemudian pelatihnya. Nah, ini ada nanti proses manajemen pembelajaran. Kemudian modul pembelajarannya, kaitan dengan tadi konten dan modul pembelajaran itu saling berkaitan. Nah, bedanya mungkin kalau modul ini lebih ke arah pembuatan materinya. Jadi materi-materi itu nanti akan disusun berdasarkan konten-konten yang mungkin dari pelatih atau dari bank konten tadi yang sudah ada ya. Mungkin dari teman konten sudah bikin, kita masukkan ke bank konten. Nanti pelatih tinggal milih, tinggal men-select konten-konten yang sesuai dengan materi ajar yang, atau materi latih yang akan disampaikan. Atau juga untuk konten-konten yang sifatnya tematik ya, atau untuk pelatihan mandiri tanpa serikat, mungkin pelatih bisa apa namanya mengupload konten, tapi tentu dengan proses kurasi. Nah ini tentu kita akan menjaga fitur itu untuk memfasilitasi. Pengembangan batch ya, ini batch nanti kaitan dengan kelas tadi Pak. Ada mungkin dalam satu kota itu mungkin ada berapa batch itu ya Pak ya. Misalnya 250 peserta dan nah ini admin ini tentu punya apa akses untuk melakukan pengaturan ya batch-batch tersebut. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini lebih ke arah misal kita ngasih pengumuman. Ya, pengumuman mungkin tanggal sekian akan ada pelatihan kedes misalnya. Nah, ini untuk komunikasi. Kemudian sertifikasi ini untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya inti Pak ya untuk perangkat desa. Nah, kemudian manajemen hasil offline. Nah, ini mungkin nanti masih perlu diskusi nih yang offline kalau di TOR itu dibilangnya adalah untuk pelaksanaan pelatihan yang sifatnya offline. Itu bisa diinput di LMS ini. Nah, cuman definisi seperti apa ini masih perlu kita diskusikan nih. Yang dimaksud pembelajaran offline ini. Kemudian umpan balik feedback. Nah, ini lebih ke arah bagaimana peserta atau masyarakat bisa memberikan masukan ya dengan mereview dari kontennya, dari pelatihnya, dari aplikasinya, dan sebagainya. Kemudian ada diskusi. Nah, ini diskusi mungkin lebih cocok untuk pelatih dengan siswa. Ini ada kita sediakan satu fitur ya untuk diskusi, Pak, tanya jawab antara pelatih dan peserta. Kemudian fitur jejak audit. Nah, ini lebih ke arah log ya untuk jadi setiap aktivitas dari pengguna itu kita akan catat. Jadi ada historisnya. Nanti keperluannya adalah untuk melakukan analisis apa pembelajaran ya, baik kontennya, pesertanya, pelatihnya dan sebagainya. Kemudian dashboard ini lebih ke arah untuk menampilkan ya dari statistik ya, statistik dari LMS ini. Kemudian analisis e-learning. Nah, ini e-learning ini lebih ke arah nanti terkait dengan kebutuhan pimpinan nih sebenarnya Pak. Untuk melihat trennya misalkan. Oh, pesertanya ternyata yang suka ini konten ini nih. Atau oh ternyata di daerah yang pinggiran itu karena sinyal susah ternyata sedikit ininya yang ikut pesertanya. Misalkan seperti itu bisa kita analisis menggunakan ini sehingga pimpinan ini bisa memberikan satu arahan gitu Pak, kebijakan-kebijakan untuk mensolusikan terkait tadi mungkin hambatan atau dan sebagainya. Kemudian nah untuk pengembangan ini kami di TOR itu ada 3 tahapan. Mungkin Pak Agung nanti kaitannya dengan apa tadi jadwal tadi ya. Nah, kalau di kami itu lebih ke deliverable Pak, bukan ke lingkupnya, tapi deliverable-nya. Nah, ini ada bagi 3. Ada versi 1.0,
versi 1.1 dan versi 1.2. Nah, untuk versi 1.0 ini eh, kita selesai di April, tapi akan kita launch mungkin di Mei. Ya, nanti mungkin bisa untuk sosialisasi untuk mungkin admin gitu ya, atau trainer gitu ya. Kemudian versi 1.1 itu ada di bulan eh, Agustus. Kemudian untuk versi 1.2 ada di bulan Oktober. Nah, jadi ini secara keseluruhan ini Pak Go Live-nya itu akan ada di bulan Oktober secara keseluruhan ya. Nah, kalau dari tahapan-tahapan ini sebenarnya secara besar kami itu ada tahap persiapan, ada tahap analisis, kemudian ada tahap development, ya, kemudian ada tahap deployment, kemudian ada tahap go live, ada tahap pasca go live atau handover. Ya, handover ini mungkin yang dimaksud Pak Agung adalah kalau sudah selesai. Nah, ini tentu kita harus menyiapkan kalau pengembang sudah tidak ada, siapa yang akan menangani gitu Pak. Nah, ini yang ada proses namanya handover. Nah, ini adalah penggunanya. Jadi kita di sini definisikan ada 5 ya. Admin, moderator, pelatih, mentor, dan peserta. Walaupun secara eh, umum, ini sebenarnya ada 2 sebenarnya. Admin, mentor, moderator, pelatih itu, mentor itu mirip ya. Sebenarnya ada 3 deh, sorry. Admin, pelatih, sama peserta. Nah, moderator ini mungkin lebih ke arah mensupport pelatih. Kalau mentor ini hasil sini Pak Saladin kemarin ini lebih ke master trainer gitu Pak ya. Jadi sebelum eh, eh, apa pelatih ini bisa melatih, kita training dulu oleh master trainer. Nah, untuk admin ini bisa semua ya, bisa mengakses semua fitur. Kemudian kalau apa namanya peserta itu hanya bisa mengakses management profile, modul pembelajaran, umpan balik atau feedback sama grup diskusi. Nah, ini contoh peserta pelatihannya ada aparatur pemerintah desa, badan perusahaan desa, dan lembaga ke masyarakat desa dan lembaga adat. Nah, tentu ini yang nanti krusial adalah terkait ketersediaan data yang nanti mau di entry, Pak, di entry untuk di sistem ya. Tentu oleh admin. Nah, ini kalau salah kemarin di pasar ada 60 lebih, Pak ya. Dalam satu desa itu pesertanya. Masa ini apa kategori jabatannya. Ya, ini kami saat ini sudah membuat tahap mock-up. Ya, ini ada landing page, ini pendaftaran, ini login. Mungkin untuk detailnya kita bisa diskusikan. Kemudian ini ada contoh untuk dashboard admin ya, ada statistik, ada dia bagaimana membuat kelas, mengupload konten dan sebagainya. Kemudian untuk pelatih bagaimana dia membuat materi pelatihan dan sebagainya. Kemudian untuk peserta bagaimana dia bisa melihat eh, poinnya dia ya. Di sini nanti di peserta itu ada gamifikasi namanya. Itu mungkin peserta itu dapat poin-poin ya, baik untuk konten apa eh, yang bersertifikat atau konten-konten yang tematik. Nah, ini terkait mungkin sebagai bahan diskusi dengan infrastruktur nanti Pak, bahwa nanti di kami ini secara arsitektur aplikasi LMS-nya ini ada beberapa struktur di bagian yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Ya, ini ya kita misalkan dari browsernya nanti harus support browser versi apa aja, Android-nya tadi, iOS-nya. Ya, kemudian kalau kita cluster sebenarnya kita ada 5 macam ini nanti server Pak. Ya, kemudian ini untuk infrastrukturnya, eh, ya ada load balancer, ada nggak tahu nanti apakah yang LDAP ini mungkin dari Pusdatin apa ya, mungkin bisa kasih masukan apakah nanti akan diterapkan atau tidak untuk LDAP, karena di tornya itu memang di
salah satunya fitur ini bisa terintegrasi dengan LDAP. Nah ini mungkin apakah ini akan diimplement tahun ini atau bagaimana, mungkin perlu kita diskusikan. Nah ini kaitan ini Pak Agung, mungkin tapi memang kita belum membuat fixnya ya. Tapi ini kami based on deliverable Pak. Ada 7 fase. Nah ini yang mungkin perlu kita diskusikan bersama Pak. Apakah ini yang dimaksud gitu ya? Ya. Barangkali itu dari kami PT Lapi yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Juri dari pengembang platform. Selanjutnya dari pengembang konten ada Pak Prof. Gufron, Gofur, Prof. Gofur. Prof. Gofur dari pengembang konten PT Madep. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur, Pak Tiar, Bu Nina, rekan-rekan NMC, RMC, dan pengembang LMS, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Bina Pemdes, Kepala Balai, dan tentunya semua yang hadir dalam kesempatan pada siang hingga sore hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan pengembangan konten LMS untuk pelaksanaan pengembangan aparatur pemerintahan desa. Kami sudah mencoba untuk membuat konten-konten sesuai dengan kerangka acuan kerja dan apa yang menjadi keluaran dari ruang lingkup kami dari PT Madep dan tentu saja kerjasama dengan PT Tira mencoba untuk memformulasikan sesuai dengan apa yang selalu didiskusikan di awal-awal. Bapak Ibu izinkan kami juga sebelum itu menyampaikan beberapa hal tentunya. Yang pertama bahwa konten ini selain daripada merujuk kepada apa yang ada dalam kerangka acuan, kami juga coba membangun konten dengan beberapa pendekatan dan bisnis proses yang mudah-mudahan bisa menjawab seluruh keluaran yang harus kami laksanakan. Bahwa di dalam pembuatan konten-konten ini, pertama tentu saja ada tiga hal penting yang menjadi rujukan kami. Yang pertama bahwa semua modul yang akan dikembangkan, direvisi, dan dianalisa untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan baru dari modul-modul pengembangan kompetensi tersebut, itu memang nantinya akan kita coba review kembali, melihat pada standar kompetensinya, kemudian juga melihat apakah seluruh modul-modul itu sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Tiar, NMC, bahwa koordinasi ini menjadi sangat penting karena kami juga dalam menjabarkan kerangka acuan kerja kami juga beberapa yang kemudian kami mencoba untuk kira-kira untuk bisa melaksanakan aktivitas ini bagaimana ya baiknya dalam melakukan koordinasi karena di sini banyak sekali para pemangku kepentingan yang harus terlibat. Sebagai contoh misalkan ketika kami ingin membuat rancangan ke lapangan untuk berkoordinasi dalam rangka analisis kebutuhan. Kami juga melihat postur dari pendanaannya yang ada di kami, juga tentunya melihat kira-kira ke lapangan itu nanti kami harus ngapain. Dan tentu saja ini juga nggak boleh dilakukan begitu saja. Kami akan coba untuk terus berkoordinasi supaya pas ke lapangan itu memang banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk juga proses penggalian kebutuhan dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan konten secara garis besar, kami tentu saja melihat pada kebutuhan learning material yang akan didelivery kepada siapa nanti yang akan melaksanakan proses pembelajaran ini.
Di dalam grand design sudah secara jelas itu dituangkan, maka nanti ada pula pemaketan terhadap okupasi-okupasi sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang menjadi kebutuhan kompetensi dasar, lanjutan tematik, ataupun nanti yang menjadi kompetensi-kompetensi sesuai dengan modul-modul hasil pengembangan. Dari situ kemudian kami mencoba untuk mengembangkan silabus, kemudian lesson plan-nya, dan seterusnya. Ini yang kemudian nanti akan kami feeding ke pengembang konten. Kami sudah coba membuatkan secara utuh satu sub pokok bahasan yang mudah-mudahan bisa diterima secara baik melalui mekanisme kerja tentunya. Kami juga di tim kami juga ada fakta integritas. Fakta integritas bahwa konten yang dibuat itu harus bersih gitu ya, harus bersih dari segala macam temuan-temuan yang sifatnya hak cipta, terus tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperkenankan dan sebagainya. Oleh karena itu maka ketika nanti juga ada keterlibatan teman-teman dalam ikut serta sebagai talent dan lain sebagainya, kami juga akan membuat semacam fakta integritas juga gitu ya. Karena jangan sampai nanti banyaknya konten yang mungkin nggak bisa kita lihat satu persatu, apalagi Pak Direktur gitu misalkan. Pak Direktur, Pak Tiar, Bu Nina mungkin nggak bisa lihat, harus ngecek satu-satu, tapi harus ada fakta integritas yang harus dibuat oleh tim pengembang konten. Jangan sampai nanti kita lewat satu, totonya yang satu itu ada implikasi. Nah ini yang harus ini menjadi perhatian kami Bapak Ibu. Nah ini kemudian sampai kemudian nanti proses bisnisnya ketika dia menerima sertifikat, kemudian diteruskan apakah kemudian nanti mau diteruskan ke sertifikasi, itu menjadi proses bisnis kami, dasar ya, sebagai dasar kami untuk mengembangkan konten. Cara berpikir yang kemudian kami coba bangun juga adalah model pembelajaran pengembangan kompetensi desanya. Ketika kami mengembangkan konten, dulu paradigmanya mungkin aparatur desa itu sebagai supply dari materi yang kita berikan. Nah, ini kan selama ini kan mungkin seperti itu. Ke depan ketika kami ingin mengembangkan konten, maka aparatur pemerintahan desa itu sebagai penarik dan juga menyatu dengan ekosistem lainnya. Sehingga konten-konten yang dibangun itu harus didasarkan pada kebutuhan yang memang basisnya adalah proporsionalitas pada pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur, di mana ada sekian persen itu untuk pembelajaran dilakukan secara terstruktur dengan pemberian materi yang dilakukan secara mandiri atau dilakukan secara sinkronus dan lain sebagainya. Kemudian juga ada 20% pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Ini contoh proporsionalitas, tapi tentu saja setiap mata latih bisa saja nanti berkembangnya dalam perencanaan pembelajarannya fully asinkronus gitu misalkan, sehingga atau menyerahkan secara keseluruhnya prosesnya itu nggak bisa dilakukan secara asinkronus tetapi sinkronus misalkan seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan. Tema-tema setiap modul itu tentu saja dalam perencanaan pembelajarannya bisa saja berbeda. Namun yang pasti bahwa budaya belajar yang menjadi paradigma baru dalam sistem pembelajaran itu kita kedepankan dalam menyusun konten, sehingga nanti konten yang kami buat itu ada beberapa variasi, misalkan suaranya saja, videonya saja, kombinasi di antara keduanya, mungkin teksnya saja dan lain sebagainya. Tapi kami sediakan itu semua. Nanti tinggal tim LMS akan mudah gitu, dalam pengembang LMS akan mudah membuat fitur-fiturnya ketika kami menyediakan itu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mata latih yang ada gitu ya, yang ada dalam Grand Design. Tentu saja nanti untuk yang tambahannya itu kami akan lakukan analisa kebutuhannya. Kami sudah coba perkirakan, gitu ya, kalau dari 5 kompetensi dasar, mata latih dasar, kemudian 12 lanjutan dan 12 tematik, serta penambahan modul-modul yang akan dilakukan dengan pendekatan analisa kebutuhan yang tadi, itu kurang lebih kalau satu sub pokok bahasan itu kita buat konten
videonya misalkan itu ada sekitar 180-an video yang harus kami produksi video dengan berbagai variasi. Variasinya itu ada animasi, kemudian ada fully footage gitu ya, stock shoot yang nanti akan kami lakukan pada saat kami ke lapangan. Juga nanti mohon koordinasi arahannya kira-kira ke lapangan itu nanti supaya kami juga bisa melakukan pengambilan gambar yang relevan dengan setiap modul-modul yang akan kami kembangkan. Kemudian juga ada talent animasi footage. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti ada tim yang terlibat cukup banyak di sini, seandainya nanti ada yang memang memiliki gestur face yang oke lah gitu ya, itu nanti mohon kira-kira segera kita lakukan. Karena kami sudah membangun studio mini di Samali 77B, itu nanti bisa kita ambil gambar di situ. Tapi juga harus sekali lagi juga nanti ya kami juga harus betul-betul menjaga integritas kami. Setiap yang dilakukan oleh talent, setiap yang dilakukan oleh tim produksi itu harus memenuhi unsur-unsur yang memang sudah kami tegaskan. Sebagai contoh misalkan izin, Pak Ibu, di sini ada fakta integritas yang memang sudah kami buat. Ya, sini saya sendiri juga nanti akan tanda tangan gitu ya. Tapi semua tim tenaga ahli kami tanda tangan fakta integritas ini. Dan tentunya nanti semua yang terlibat dalam proses ini juga harus tanda tangan. Misalkan yang harus kami tegaskan bahwa dalam pembuatan konten-konten itu tidak menggunakan bahan pembuatan konten materi pembelajaran dalam bentuk modul video atau bentuk lainnya sesuai keluaran pekerjaan yang berasal dari sumber yang berpotensi melanggar hak cipta. Nah ini kami perhatikan betul. Kemudian tidak menggunakan hasil pembuatan materi untuk keperluan selain dari keluaran pekerjaan sebagaimana kerangka acuan. Tidak akan menyebarluaskan atau menggandakan keluaran kerjaan. Karena prosesnya, ini kan kami dalam proses pembuatan materi ini pasti kami berkoordinasi dengan banyak orang. Kami sudah siapkan, Bapak Ibu izin, ini contoh satu yang sudah kami selesaikan sesuai dengan grand design. Nanti di sini ada urutannya ya, urutannya misalkan gini. Ini ada 5 mata latih dasar gitu ya, 5 mata dasar. Di setiap mata latih dasar itu ada sub pokok bahasan. Dalam sub pokok bahasan itu nanti ada isinya. Nah, isinya itu konten-kontennya. Nah, konten-kontennya kami sudah selesaikan dari 1 sampai 14 ada di dalam sini semua. Ini yang nanti akan digunakan oleh tim pengembang untuk membuat kira-kira kalau bentuk suaranya seperti apa, nah di sini ada gitu ya. Kira-kira bentuk videonya seperti ada, di sini ada gitu. Hanya nanti mekanismenya seperti apa, apakah ini kami serahkan atau seperti apa, nah, supaya juga ada ketelusuran integritas yang coba kami sampaikan setiap dokumen yang kami feeding ke mana saja gitu ya. Kami tidak ingin ini menjadi apa namanya ya menjadi ruwet gitu ya kalau seandainya oh ini kan sudah kami serahkan atau ini jangan-jangan oh ini berubah. Nah, ini kami nggak mau seperti itu. Kami tetap menjaga supaya jangan sampai nanti apa Pak Direktur, Pak Tiar, Bu Nina, atau semua pejabat-pejabat yang terlibat dalam sini, apa namanya misalkan, oh ini ada gambar yang kami pakai, misalkan tiba-tiba ini diklaim oleh siapa gitu, nanti yang ditanya Pak Tiar gitu. Contoh misalkan bahan bacaan, ini kami, nah di sini sudah ada bahan bacaan yang bisa digunakan oleh para peserta. Misalkan peserta ingin baca secara lengkap dari modul untuk sub pokok bahasan untuk pokok bahasan kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa pada sub pokok bahasan kewenangan desa misalkan. Di sini kewenangan desa. Nah, ini sudah lengkap. Jadi tinggal dibaca. Kemudian ada video misalkan, ada video yang ya. Di sini ada tata tertib. Tata tertibnya ini kami buat dalam 3 versi. Teksnya ada, voice overnya ada, tappingnya ada. Misalkan tappingnya. Nah ini tappingnya. Tapi kami ini dulu ya. Soalnya kalau nggak diangkat soundnya nggak. Ajaran kebijakan. Ini nggak kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran ya?
Bira, Nina, talent itu. Ya, Bu Nina, talentnya. Nggak kedengeran ya? Nggak kesini, nggak keluar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nggak, tentu satu kesini doang ini. sesuai jadwal kelas. Nah, ini contoh dari apa namanya tata tertib ya, tata tertib yang kami buat dalam 3 versi. Apakah itu tapping videonya, ada juga teksnya, ada juga hanya dalam bentuk suara. Jadi kalau teman-teman nanti LMS pengen mengembangkan, oh ini di tata tertib ini kita tampilkan videonya, nah, tinggal dibuat jadilah videonya. Atau hanya suaranya saja, atau hanya teksnya saja. Nah, ini tinggal dibuat. Kemudian terusnya sampai dengan di sininya ya. Oh. Ya. Nah, ini untuk preparasi juga ada seperti itu, ada voice overnya, kemudian membangun pola pikir, pretest, esai, flipbook, ada video grafiknya juga untuk untuk penayangan video modulnya. Nah, ini contoh ya. Selamat datang dalam modul pembelajaran kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari subpokok bahasan. Muncul ya. Saya sendiri yang lihat. Ntar Bapak Ibu di sini suaranya desanya kayak gimana kan? Apa Jawa Barat? Jadi nanti ini kurang lebih ya contohnya. Contohnya ini dalam bentuk footage ya, footage gabungan dengan videografis. Nanti juga ada fully animasi misalkan. Nah, ini contoh-contoh alternatif yang pertama. Ada juga contoh yang berikutnya. Kami coba. Ini untuk yang animasi. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih contoh untuk Selamat datang dalam Nah, ini yang untuk animasi ya. Aset desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pokok bahasan mengenai pengelolaan aset desa dengan materi tahapan pengelolaan aset desa. Perencanaan aset desa merupakan tahapan kegiatan sejak pembuatan milik desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RP1 tahun. Selanjutnya, setelah perencanaan aset dilakukan, adalah. Nah, ini contoh untuk animasi. Kemudian ada juga contoh untuk talent. Ya. Talent. Kalau Mas Cakra berminat kan jadi talentnya. Selamat datang dalam modul pembelajaran pengelolaan data dan informasi desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sub pokok bahasan mengenai pendayagunaan data dan informasi profil desa. Sahabat aparatur pemerintah desa, pendayagunaan data dan informasi profil desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Desa dan Desa. Penetapan aparatur pemerintah desa atau PAN dan dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Masyarakat efektif program dan kegiatan pembangunan. 5. Evaluasi sahabat aparatur. Nah, itu contoh dari yang ketiga ya. Tadi ada animasi, kemudian ada footage, dan yang ketiga ada talent. Jadi nanti Bapak Ibu yang sekiranya berminat untuk jadi talent, karena kita akan memproduksi banyak video gitu ya. Tapi sekali lagi nanti tentunya ada prosedur-prosedur yang harus kami jaga betul integritasnya, supaya kami juga tetap berusaha untuk mengikuti setiap arahan dan ketentuan sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kami untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baik mungkin.
Itu mungkin Bapak Ibu yang sementara dapat kami lakukan. Oleh karena itu maka ada beberapa hal yang tentu saja perlu juga kami dapatkan arahan terkait dengan, karena kami dalam waktu dekat juga akan segera turun untuk mengambil gambar sekaligus juga untuk berkoordinasi, membuat analisa kebutuhan dan lain sebagainya, dan ini tentu saja perlu koordinasi, dan bagaimana sebaiknya koordinasi dilakukan, kami tentu saja perlu arahan-arahan lebih lanjut. Mungkin sementara itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf untuk hal-hal yang lebih lanjut. Yang jelas untuk satu contoh sub pokok bahasan sudah kami selesaikan, tinggal bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada pimpinan tentunya. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.